Dalam bagian ketiga dari pembahasan kita sehubungan dengan one size does not fit all, kita mau meneruskan melihat beberapa prinsip mengenai apa yang berbeda di antara gereja yang kecil, gereja yang sedang, dan gereja yang besar. Now, kita sekarang mau melihat mengenai proses terjadinya perubahan. Sebenarnya di sini tidak rumit. Di dalam gereja kecil, karena adanya keluarga-keluarga kunci, karena adanya hubungan-hubungan akrab, maka perubahan itu terjadi berasal dari bawah dan mempengaruhi ke atas. Jadi orang-orang kunci yang boleh katakan di bawah, orang bukan pimpinan atas tapi orang di bawah, dia mempengaruhi ke atas. Nah, kalau yang gereja sedang, prosesnya sedikit berbeda. Di sini, fokus utama adalah kepada panitia-panitia yang utama atau panitia-panitia kunci. Di sini, perubahan bukan terjadi dari bawah ke atas, tapi terjadi, boleh katakan dari tengah keluar. Maksudnya, bukan ada orang yang berada di bawah atau orang yang ada di atas, tapi orang-orang yang biasa atau orang-orang di tengah dan di dalam panitia-panitia utama, panitia-panitia kunci, mereka mempengaruhi keluar. Nah, saudara, saya kira sudah bisa membayangkan gereja besar. Dalam gereja besar, perubahan itu terjadi melalui pemimpin-pemimpin yang kunci. Jelas, seperti gembala utama, seperti badan-badan pengurus gereja, staf yang utama, dan seterusnya. Mereka berdasarkan visi mempengaruhi kepada semua orang sehingga boleh katakan perubahan itu terjadi dari atas ke bawah. Perlu saudara, ini satu prinsip tambahan, perlu saudara memikirkan bagaimana memimpin khususnya di dalam perubahan. Saya kira Gary McIntosh memberikan kepada kita satu ilustrasi yang sangat bagus, yaitu bila mana sesuatu perubahan atau kepemimpinan itu pakai unsur paksa, saudara bisa lihat kalau rantai tidak bisa didorong, tapi rantai harus bisa ditarik. Artinya apa? Seorang pemimpin, kalau dia mau memimpin dengan baik, dia harus berada di depan, dan dia harus mengatakan, hey, mari, ikut saya, mari bersama-sama. Daripada dia duduk di belakang layar kah atau bagaimana, dan paksa-paksa orang, tidak bisa. Ada satu kalimat yang membuat saya sangat terkesan, yaitu kalimat dalam bahasa Inggris, change is inevitable, growth is intentional. Kalau istilah inevitable itu artinya pasti akan terjadi tanpa kau melakukan apa-apa. Atau saya terjemahkan perubahan terjadi dengan sendirinya. Tetapi growth is intentional. Perubahan hanya terjadi bila disengajakan. Maksudnya, semua situasi akan berubah. Tetapi pertumbuhan khususnya dalam gereja hanya akan terjadi. Tidak akan terjadi dengan sendirinya. Akan terjadi dengan suatu unsur. Mungkin kita masuk di sini dengan saya mau agak sedikit cepat karena bahannya banyak, tapi 7 prinsip kepemimpinan transformasional atau 7 perkara yang perlu saudara memikirkan dalam memimpin perubahan. Memang banyak sekali sudah kita bicara mengenai perubahan, ini juga yang cocok. Oke, nomor 1, mencari saat-saat yang tepat. Bahasa Inggris, teachable moments. Saat-saat di mana orang terbuka dan orang terbuka kepada hal-hal yang kepada perubahan-perubahan. Nah, di sini ada beberapa kesempatan, beberapa situasi. Misalnya di tengah-tengah krisis, oke? Saya merekam ini bulan Juli tahun 2020 di tengah-tengah pandemik. Jelas ada krisis. Di mana ada krisis, perubahan itu sebenarnya katakan tidak sulit, tidak dilawan, tidak ditantang orang. Nomor 2, di saat penggantian kepemimpinan. Nah, saya kira ini tidak perlu dikomentari. Bila mana pemimpin berubah, semua orang sedang memandang pemimpin baru dengan pertanyaan dalam benak mereka. Oke, apa yang akan kau berbuat? Saya kasih kesempatan.
Karena kau pemimpin baru, silakan coba. Nomor 3, pada saat penyusunan anggaran. Nah, mungkin saudara katakan, wah ini sangat tidak berarti. Tapi tunggu dulu saudara, anggaran itu apa? Anggaran itu menentukan bagaimana sumber daya, khususnya uang, tapi bagaimana sumber daya akan dibagi-bagi, akan digunakan di dalam sebuah organisasi. Itu sebenarnya adalah saat yang sangat cocok untuk menilai, oke, ini berguna, ini tidak berguna, oke, jangan dikasih uang, supaya tidak usah. Nomor 4, di saat kebangunan rohani. Maksudnya di sini di saat ada revival, di mana hati orang betul-betul, ini bukan kebaktian kebangunan rohani, tetapi di mana betul-betul Allah sedang bekerja, hati manusia tertemplak oleh Roh Kudus, itu saat yang baik. Oke, kalau begitu, kenapa kita begitu lama tidak menginjil? Sekarang kita waktunya. Dan juga pada saat perencanaan. Maksudnya, setiap tahun kita, sebagaimana di nomor 3 tadi, kita menilai apa yang what's working, what's not working, apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil. Ini saat yang bagus. Yang kedua, ini prinsip visi dan misi. Menciptakan satu gambaran masa depan yang diinginkan semua. Oke? Saya suka pakai 2 kata, kata misi, berbicara mengenai prioritas Alkitab, apa yang Tuhan maksudkan. Boleh dikatakan, saya berani menyimpulkan ini dalam 3 kata, menginjil, menggabungkan, mendewasakan. Dan itu harus menjadi misi utama dari gereja. Menginjil, membawa orang kepada Kristus. Menggabungkan, membuat mereka menjadi bahagian dari tubuh Kristus setempat. Dan memuridkan, membuat mereka mengenal apa yang harus mereka berbuat, bagaimana harus mereka bertindak, supaya menjadi seperti Kristus. Lalu visi itu, kalau misi itu umum, 3 kata tadi, penginjilan, penggabungan, pendewasaan, itu berlaku untuk semua. Tetapi visi adalah bagaimana prioritas dari misi kita akan dilaksanakan di tempat kami. Dan mungkin hanya itu saya katakan karena visi merupakan sesuatu yang sangat-sangat luas. Yang ketiga, melibatkan jemaat dan menjual visi. Kalau kita sudah bicara dalam ceramah kita mengenai visi, kita sudah katakan bahwa salah satu langkah yang sangat penting adalah melibatkan. Karena seorang pemimpin tidak dapat merubah dan memimpin sendiri. Nomor 4, mengevaluasi situasi untuk mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh. Jadi kata kunci di sini adalah kata evaluasi. Evaluasi. Apa yang harus dilakukan untuk jangka pendek, untuk jangka sedang, dan untuk jangka panjang. Nomor 5, menolong jemaat melihat visi di dalam konteks sejarah gereja setempat. Dan di sini akan menolong mereka mengetahui bagaimana Tuhan sudah memakai kita pada masa lampau dan kemana Tuhan mau pimpin berdasarkan sejarah kita, berdasarkan karunia yang ada pada kita, berdasarkan visi yang Tuhan berikan kepada kita. Nomor 6, cari dukungan atau support. Maksudnya cari orang di dalam gereja itu yang akan mendukung saudara. Dan nomor 7, yaitu lakukan, menerapkan perubahan itu. Monitor kemajuan, menilai hasil, dan memperbaiki bila mana perlu. Dan ini merupakan satu siklus yang berputar terus. Ada kemajuan, kita monitor, kita mengukur, kita melihat. Kalau kita melihat hasilnya baik, hasilnya kurang baik, kita perbaiki apa yang perlu diperbaiki. Jangan anggap tidak pernah ada perlu diperbaiki. Selalu akan ada. Lalu melakukan. Jadi 7 prinsip kepemimpinan yang transformasional. Saya sekali lagi suka kalimat ini, church growth is a journey, not a destination. Pertumbuhan gereja adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Maksudnya, bukan suatu tujuan berarti kita tidak pernah mencapai, tidak pernah sampai. Kita tidak pernah mencapai tujuan. Tetapi, cara pikir kita harus senantiasa, terus-menerus berpikir mengenai apa yang Tuhan hendaki buat kita supaya gereja kita bertumbuh terus. Apa? Jadi ini
sekali lagi, ini bukan tujuan yang akan dicapai, tetapi cara kerja yang akan diterapkan mulai hari ini dan seterusnya. Bagaimana sebuah gereja bertumbuh? Well, gereja yang kecil, dia bila mana, ini nanti ada, mungkin saya buka semuanya saja, supaya saudara bisa lihat. Ada beberapa daerah, nah saya pakai istilah daerah, maksud saya lingkungan. Ada lingkungan di mana gereja berada yang responnya rendah. Mungkin daerah itu sulit, atau orang suka bilang daerah kering. Lalu ada tempat lain di mana gereja itu, respon terhadap Injil itu lebih baik, tapi yang ketiga, di mana respon itu tinggi. Nah, gereja ini anggap misalnya gereja berada di sebuah daerah yang responnya sedang, oke? Pada awal, tolong perhatikan miringnya garis itu. Dia miringnya lebih menanjak. Tetapi kalau gereja itu masih muda, lajunya pertumbuhan lebih cepat. Tapi kalau gereja sudah usia menengah, lajunya pertumbuhan mulai tidak secepat sebelumnya, dan terus terang kami tidak menggariskan sampai di sebelah kanan jauh, tapi terus terang kalau gereja sudah tua, lajunya pertumbuhan itu sangat lamban. Saya bisa mengambil beberapa kesimpulan mengenai grafik ini. Kesimpulan pertama adalah bila mana lokasi di mana gereja itu berada, respon masyarakat terhadap Injil di mana gereja itu berada, jelas akan menentukan lajunya pertumbuhan. Oke, itu prinsip pertama. Prinsip kedua, waktu gereja masih muda, gereja akan bertumbuh, lajunya pertumbuhan akan jauh lebih cepat daripada bila mana gereja sudah mulai menengah, usia menengah, dan sudah mulai tua. Dua prinsip itu bisa dipelajari. Mungkin kita bisa menarik kesimpulan lain. Bisa jadi, kalau sebuah gereja berada di daerah yang responnya sulit, mungkin gereja itu tidak akan bertumbuh menjadi gereja sedang ataupun gereja besar. Sebaliknya, kalau gereja berada di daerah yang subur, bukan karena gereja itu pintar atau gembalanya pandai, tetapi karena respon terhadap Injil itu tinggi. Itu bisa menyebabkan respon-respon. Nah, satu kesimpulan yang lain. Berapapun usia gereja, dimanapun gereja itu berada, di tempat yang gersang atau tempat yang sedang atau tempat yang subur, semua gereja harus bisa bertumbuh, paling tidak sedikit. Paling tidak sedikit. Saya baca beberapa kesimpulan. Pertumbuhan gereja bergantung kepada tingkat respon dari daerah di mana dia berada. Potensi pertumbuhan menurun dengan gereja bertambah tua. Dan nomor 3, setiap gereja bisa bertumbuh walaupun di daerah yang respon rendah. Seharusnya gereja mana saja bisa bertumbuh, sekurangnya 5% per tahun. Mungkin bisa lebih. Nah, kita sudah melihat mengenai perubahan, dan sekarang kita mulai berbicara sedikit lebih mendalam bagaimana sebuah gereja itu bertumbuh, atau cara-cara apa yang paling berhasil di dalam gereja kecil, gereja sedang, dan gereja besar. Oke. Untuk gereja kecil, pada umumnya, model atraksi, maksudnya model atraksi, ada hubungan antar pribadi yang sehat, penuh kasih, dan peduli. Jadi, maksud saya gini,
tamu datang di dalam gereja, mereka melihat suasana hangat, jemaat penuh kasih dan peduli satu kepada yang lain, mereka tertarik, bahasa Inggris atraksi, mereka attracted. Menurut Gary McIntosh, orang yang belum bergereja jarang berbelanja, saya taruh dalam tanda kutip, jarang berbelanja gereja. Maksudnya mereka tidak pergi sini sana, melihat, oh gereja ini bagus, gereja ini bagus. Pada umumnya orang datang di gereja kecil karena apa? Mereka diundang. Jadi, ya, gereja kecil harus mengingat bahwa ini adalah kekuatan yang luar biasa yang ada padanya, yang tidak ada di gereja besar, sehingga harus dimanfaatkan. Jadi, beberapa pertanyaan untuk memanfaatkan hubungan yang akrab ini. Jadi saudara bisa tanya, dan saya baca cepat-cepat saja. Kenapa saya pertama kali mengunjungi gereja ini? 2, kenapa saya memutuskan untuk bergabung dengan gereja ini? Ketiga, apakah ciri khusus dari gereja ini yang menarik bagi saya? Nomor 4, apakah keuntungan yang diperoleh orang baru bila ia bergabung dengan kita? Dan nomor 5, apakah keuntungan bagi gereja kita bila kita undang orang baru bergabung dengan kita? Jadi saudara, bila mana gereja saudara kecil, pikirkan gagasan-gagasan ini, karena ini akan menjadi kunci untuk pertumbuhan di dalam gereja yang masih kecil. Masih ada lagi, nomor 6. Apakah kita memang mau ada orang baru dalam gereja kita? Wow, pertanyaan besar ya. Nomor 7. Cara apa yang dapat kita gunakan untuk mengundang orang untuk mengunjungi kebaktian kita? 8. Apakah orang baru sungguh-sungguh diterima di sini, disenangi? 9. Apakah kita siap mulai mengundang baru? Dan 10. Bagaimana caranya kita dapat membagi kasih kita dengan teman-teman kita di luar gereja? Nah, saudara, ini pertanyaan yang 10 pertanyaan ini, ya boleh dikatakan pertanyaan yang cukup berat, tetapi saya kira semua gereja kecil harus memikirkan. Now, prinsip Pareto mengatakan bahwa 20% usaha akan menghasilkan 80% hasil. Sehingga mungkin memang prinsip Pareto bisa dibicarakan panjang lebar, tapi mungkin di sini kita hanya menerapkan dengan gagasan ini. Perhatikan program mana yang paling banyak membawa jiwa baru, lalu program itu ditekankan, program itu difokuskan. Lalu pasti mungkin saudara akan melihat program-program yang hanya membawa hasil kecil, padahal usahanya, tenaganya besar, biayanya besar, ya itu mungkin harus ditiadakan. Kalau gereja yang sedang, ia bertumbuh pada umumnya melalui program. Program artinya apa? Mungkin dia punya sekolah minggu paling bagus. Mungkin dia punya kaum muda hebat. Mungkin dia punya kaum wanita bagus. Mungkin dia punya musik bagus. Dan lain sebagainya. Pertumbuhan biasanya dalam program, dalam gereja yang sedang, pertumbuhan terjadi bila mana orang tertarik kepada 1-2 program gereja yang sangat efektif. Saya masih ingat kawan saya menggembalakan sebuah gereja di Surabaya, dan mereka punya program sekolah minggu yang luar biasa hebat. Dan ada banyak orang yang tidak bergereja, orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka mau anak mereka ikut belajar dalam sekolah minggu mereka. Lalu karena program sekolah minggu begitu bagus, anak-anak senang, ya orang tua, apa yang terjadi? Lama-lama orang tua tertarik kepada gereja itu, karena toh setiap minggu mereka harus bawa anak, ya sudah, lama-lama mereka kenal Tuhan. Apa itu maksudnya? Itu gereja yang di dalam keadaan sedang mengembangkan program, dan program itu menjadi fokus. Nah, dalam gereja besar, model utama adalah model proklamasi, atau maksudnya model apa ya? Mungkin saya pakai istilah model di mana ada kebaktian besar atau ada acara hebat. Biasanya pengkhotbahnya luar biasa, biasanya musiknya hebat, dan begitu. Jadi
pertumbuhan terjadi bila mana gereja memproklamir Injil melalui berbagai sarana. Mungkin dia punya program musik yang hebat, mungkin dia punya siaran radio atau TV atau apa. Maksudnya sebanding dengan gereja kecil di mana orang tertarik karena ada hubungan akrab yang intim di antara masyarakat gereja, di antara jemaat gereja, ini lebih mengarah kepada proklamasi. Sehingga apa? Butir 3, jemaat menceritakan, orang lain tertarik untuk mengikuti. Jemaat membagi evaluasi mereka langsung kepada teman. Nah, dengan sebelum saya lanjut, saya kira saya akan mengakhiri bagian ini di sini dengan hanya mengulang sedikit apa yang sudah kita melihat bersama. Oke, saya mengulang. Bagaimana perubahan terjadi di dalam gereja kecil, sedang, besar. Perubahan terjadi dalam gereja kecil dari bawah ke atas. Dalam gereja sedang, dari tengah keluar. Dari gereja besar, dari atas ke bawah. Bagaimana perubahan itu terjadi? Ya, perubahan terjadi seperti itu. Apa yang menjadi pola pertumbuhan? Pola pertumbuhan gereja kecil atau keuntungan utama dalam gereja kecil adalah apa? Atraksi, kehangatan, hubungan, dan seterusnya. Atraksi hal yang membuat gereja sedang bertumbuh. Jelas saya harap masih ada yang pertama, tetapi orang mulai tertarik karena ada 1-2 program yang bagus. Tapi dalam gereja besar, semua sudah agak mantap. Orang tertarik kepada mungkin kebaktian yang bagus, proklamasi yang hebat. Dan mereka datang karena teman mereka bilang, oh, datang di gereja ini, bagus situasinya. Nah, kita akan melanjutkan dalam bagian terakhir untuk berbicara mengenai hal yang merintangi pertumbuhan dalam gereja kecil, sedang, dan besar, dan strategi yang harus ditempuh untuk pertumbuhan dalam gereja kecil, sedang, dan besar. Saya harap saudara mau ikut bagian yang terakhir nanti.